Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dava Syarif Catur Kusnardianto dengan NIM 2020230003. Pada kali ini saya akan menjelaskan website yang saya buat, yaitu website company profile tentang saya sendiri. Di sini saya akan menjelaskan bahwa yang pertama, di website itu ada header, ada navbar, ada sidebar, dan juga ada konten, tidak lupa ada footer. Nah, di website saya, pada tampilan home, saya menggunakan fitur pengunjung hitung pengunjung. Nah, ketika dia masuk ke website saya, dia akan menambah 1. Nah, seperti ini. Nah, untuk selanjutnya kita ke halaman profile. Nah, di profile ini saya mengisikan data diri saya dengan nama saya sendiri, NIM, instansi, saya dari Universitas Dharma Persada, jenis kelaminnya laki-laki, dan saya hobinya ngoleksi Hot Wheel. Nah, untuk selanjutnya ke informasi lainnya, saya menggunakan drop down. Di sini ada berita dan galeri. Mari kita ke galeri dahulu. Nah, di sini di galeri saya menggunakan foto-foto dari koleksi mobil Ford Mustang yang berwarna biru, lalu di slide warna putih dan warna hitam. Dan di sini ada titelnya. Nah, setelah itu ketika kita klik table pause atau tambah pause, nah di sini ada tulisan login terlebih dahulu. Nah, jadi kita harus login terlebih dahulu baru bisa nambah post. Untuk table post sendiri kita bisa melihat tabel-tabelnya yang sudah di post di berita. Nah, setelah ini kita langsung ke tabel berita di informasi lainnya. Nah, di sini saya buat 3 tadi ya. Saya buat 3. Ada informasi beasiswa Jakarta, beasiswa Bekasi tahun 2010, dan ada satu lagi di beasiswa 2022 di Jakarta juga ya. Nah, untuk fitur ini saya menggunakan fitur paging. Di sini saya menggunakan fitur paging dan juga ini dinamis untuk berita. Jadi ketika kita klik di berita tertentu, dia akan mengarah sesuai dengan apa yang kita klik. Contohnya seperti ini, lalu seperti ini. Nah, untuk fitur selanjutnya saya menggunakan fitur komentar. Nah, ini ada beberapa contoh komentar. Di sini bisa kita masukkan contohnya dengan nama saya sendiri, Dava, dengan emailnya yahoo.com. Sini saya tulis komentar Bekasi beasiswanya banyak, misalkan ya. Ketika kita submit, nah dia akan muncul di sini di komentar tersebut. Jadi orang-orang bisa berkomentar tentang berita-berita yang ada yang dipost oleh admin. Nah, untuk selanjutnya saya juga menggunakan fitur login. Nah, di sini saya menggunakan fitur login dengan username dan password. Nah, ini saya kasih note supaya bisa mencoba ya untuk masuk admin dan juga masuk user, karena saya menggunakan multi user level. Untuk yang pertama kita masuk ke user dulu biar kita tahu perbedaannya. Passwordnya juga user. Nah, di sini untuk user dia hanya bisa melihat table post. Nah, dia hanya bisa melihat table post, apa berita-berita apa saja yang akan di update di berita yang tadi ya. Terus kita logout.
Nah, untuk perhatian aja di sini ketika kita login dengan ngasal atau kita tidak terregistrasi di login sebagai user ataupun admin, contohnya username-nya mahasiswa, password-nya juga mahasiswa. Nah, dia akan muncul pesan gagal. Nah, berarti dia tidak terdaftar di database. Nah, untuk selanjutnya kita mari ke admin. Ada fitur apa aja sih di admin? Nah, oke. Untuk fitur admin di sini banyak ya. Terutama kita lihat di table post yang tadi kita lihat, dia bisa melihat post dan juga kita sebagai admin bisa menambah post. Nah, berserta tanggal, penulisnya itu admin, judul, misalkan kita beri judul beasiswa 2022 di Kota Bogor. Nah, pilih kategorinya bisa berita, profil, atau pengumuman. Kita ke pengumuman ya. Lalu isinya beasiswa di Kota Bogor sebanyak 7 juta per semester. Nah, ini bisa dicontohkan. Nah, ketika kita submit, dia akan langsung muncul dengan tanggal, ID postnya 10, penulisnya admin, dan judulnya beasiswa dengan ID kategori 3 yang sebagai pengumuman dan isinya ada di sini. Nah, untuk selanjutnya fitur yang ketiga itu ada edit post. Nah, edit post ini ketika ada salah-salah kata atau ada salah pemberian ID kategori, si admin bisa mengedit data tersebut. Contohnya seperti ini ya. Misalkan kategorinya mau dirubah menjadi berita. Terus misalkan kotanya ternyata bukan Kota Bogor, Kota Tangerang. Nah, rubah. Nah, di sini ada muncul data berhasil diupdate. Klik. Kita klik. Di sini kategorinya berubah jadi satu, yaitu berita, dan juga judul dan isi yang sudah kita tadi ubah yaitu Kota Tangerang. Nah, untuk fitur edit selanjutnya fitur hapus. Nah, ketika si postnya itu kebanyakan, ya beritanya itu kebanyakan, si admin, kita sebagai admin bisa menghapus data-data tersebut dengan cara klik hapus saja yang di sebelah sini action. Contohnya satu, kita hapus yang paling bawah karena dia paling lama ya yang diupdate. Nah, dia akan menghapus. Sudah. Nah, untuk selanjutnya kita ke fitur komentar. Nah, di sini untuk fitur komentar, si admin bisa melihat komentar-komentar apa saja yang dimunculkan di berbagai post-post yang sudah dimunculkan di berita. Si admin juga bisa menghapus. Contohnya kita hapus dulu. Nah, ini bisa dihapus dan juga bisa mengedit apakah post itu bisa dimunculkan atau tidak dengan cara mengubah yes ini menjadi no. Ya, contohnya seperti ini. Admin juga bisa mengubah, kita submit. Nah, ini udah bisa. Lalu kita lihat di ID postnya 8. Nanti dia tidak akan bisa muncul. Berita, kita cari ID postnya 8. Ini dia. Nah, dia di sini cuma satu, tadinya harusnya 2. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan terkait website saya yang satu ini, Company Profile Sederhana. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata-kata atau kurangnya website saya yang seperti ini. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Thank you.